tipis sekali, maka Rasulullah memberikan penegasan bahwa ketika Anda melakukan mantra-mantra, ketika Anda membutuhkan jimat, ketika Anda menggunakan pelet, biasanya kan ketika make itu, sudah baca itu, kita yakinnya sama itu, sama mantranya itu, bukan sama Allah. Sama Allahnya. Wah, kalau sudah pakai sabuk gitu, sabuk pengasihan atau sabuk, waduh, ada orang tuh kan, atau kemudian ininya jimatnya untuk kekuatan, jatuhnya kemudian ketika dia selamat kok semuanya ini pada takut ya, atau nah, ini kesininya itu yang kemudian menjadinya kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai pengasihan atau pelet. Kita tahu bahwa di Indonesia ini sebagian dari masyarakat Indonesia masih percaya akan pelet. Ya, ada orang-orang yang memang tidak percaya diri sehingga menggunakan cara-cara atau amalan-amalan tertentu untuk memikat khususnya lawan jenis ya, untuk suka padanya dan bahkan menikah dengannya. Ya, banyak media pelet, ya ada celana dalam gitu misalkan, juga ada misalkan rambut, ada foto dengan nama dan lain sebagainya, dan ada berbagai media lain yang untuk media pelet gitu. Nah, bagaimana sih Islam memandang pelet ini gitu? Apakah pelet sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW? Nah, kita akan membahas ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta ini dan dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelet kan banyak juga ya Ustadz ya terjadi di sekitar kita juga sebenarnya. Ya, banyak orang ya mungkin karena tidak percaya diri gitu ya, bisa juga karena memang hasratnya yang menggebu gitu ya, sehingga menggunakan cara-cara pelet untuk memikat lawan jenis gitu. Nah, ya pelet kan kita tahu bahwa ada amalan-amalan tertentu yang bisa ya, bahkan mungkin amalan-amalan itu berbasis pada ayat-ayat Quran atau apa namanya ya, doa-doa tertentu gitu ya, sehingga ya bisa diyakini bisa memikat lawan jenis gitu. Nah, bagaimana sih pelet ini dalam Islam Ustadz, dan nanti kita akan bahas juga bagaimana cara memenangkalnya gitu ya. Oh ya. Terima kasih Mas Rifki. Memang kan apa ya, dunia itu isinya macam-macam ya, gaduh-gaduh, sehingga keinginan seseorang itu, siapa sih yang keinginannya itu terpenuhi gitu, termasuk keinginan seseorang untuk mendapatkan orang yang dianggap sempurna menurut dia. Tapi seringkali kita disadarkan bahwa masing-masing orang punya keterbatasan, punya ketidaksempurnaan, atau bahkan kemudian apa yang diinginkan bertepuk sebelah tangan gitu. Maka kalau cinta ditolak dukun kemudian bertindak gitu ya. Maka kemudian ada muncul istilah pengasihan, ada pelet gitu ya, ada jimat dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian kita memotret fenomena ini kan, karena agama kan diturunkan untuk menjadi guidance kan, pedoman bagi umatnya. Ternyata Rasulullah, Ibnu Mas'ud seorang sahabat pernah mengatakan, Rasulullah pernah bersabda, innar ruqa wa tamaim wa tawalla syirik gitu ya. Hadis riwayat Abu Dawud ini mengatakan, sesungguhnya kata Kanjeng Nabi, mantra itu bacaan-bacaan tertentu ya, yang kemudian dibacakan untuk niat tertentu, kemudian tamaim itu jimat. Kemudian wa tawalla itu pelet itu syirik gitu. Kenapa ada kata syirik terhadap tiga aktivitas itu? Pertama, lebih kepada melihat bekerja sama dengan siapa ini. Nah, biasanya kalau tiga ini, mantra-mantra, kemudian jimat atau pelet ini bekerja sama dengan setan, sehingga kemudian keinginannya itu ya dibantu oleh setan, biasanya dengan ya namanya setan nggak ada yang gratis gitu ya. Tidak ada pelet yang gratis, tidak ada makan siang yang gratis, ini tidak ada
pengasihan atau pelet yang gratis, pasti ada perjanjian-perjanjian. Dari situ saja kemudian kita minta tolong kepada selain Allah aja, di situ jatuhnya kepada kesyirikan. Kesyirikan yang kedua Mas Rifki, kepada keyakinan kita bahwa kita sudah janji wa iyyaka nasta'in gitu ya, bahwa yang maha penolong, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa nasir, itu kita lebih percaya kepada selain Allah. Dari situlah maka kemudian tipis sekali maka Rasulullah memberikan penegasan bahwa ketika Anda melakukan mantra-mantra, ketika Anda membutuhkan jimat, ketika Anda menggunakan pelet, biasanya kan ketika pakai itu, sudah baca itu, kita yakinnya sama itu, sama mantranya ini, bukan sama Allah. Sama Allahnya. Wah, kalau sudah pakai sabuk gitu, sabuk pengasihan atau sabuk, waduh, ada orang tuh kan, atau kemudian ininya jimatnya untuk kekuatan, jatuhnya kemudian ketika dia selamat, kok semuanya ini pada takut ya, atau ini kesininya itu yang kemudian menjadinya kesyirikan. Walaupun kemudian kalau kita tadi sampaikan Mas Rifki, bagaimana kalau kita kemudian menginginkan sesuatu dengan menggunakan alatnya berbasis Al-Quran, kan ayat-ayat tentang mahabbah itu ya kita pernah muda lah ya, pernah mempraktekkan itu gitu. Kita membaca ayat-ayat tertentu sehingga kemudian di Fatihah untuk orang tertentu sehingga orang itu ingat sama kita gitu. Tapi kalau niatkan itu untuk Allah, ya nanti Allah yang mengizinkan atau tidak. Tapi kalau sudah mantranya tidak berdasarkan Quran, minta kekuatannya sama khadam atau bersekutu dengan setan, atau bahkan pergi ke dukun untuk mendapatkan pelet atau jimat gitu, itu jatuhnya lagi tadi ke kesyirikan tadi. Ada beberapa lah. Kemudian saya pernah diijazai gitu. Saya datang ke Pak D saya yang dulu itu memang keliling ya di daerah Jawa Timur sana, memang untuk dakwah gitu. Terus waktu saya mau ke Jakarta, saya cerita gini, ya udah, pokoknya kalau kamu mau naik mimbar baca ini gitu, surat Al-Hadid ayat 1 itu, sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh, maka bertasbih atau sujud orang-orang yang ada di langit dan bumimu. Kamu nanti baca itu 3 kali, kamu lihat semua orang sebelum kamu memulai pidato, insya Allah itu mereka kemudian akan punya atensi, kemudian senang apa yang kamu bicarakan, dan semua nanti yang lihat kamu itu senang. Nah itu lebih kepada pengasihan dalam konteks umum dan basisnya Al-Quran, masih dalam koridor syar'i gitu. Tapi kalau sudah kita ke dukun, apalagi kemudian kita membeli itu dengan mahar tertentu gitu ya, kemudian meyakini bahwa seseorang kemudian berubah dari benci menjadi cinta, itu kan pasti ada unsur-unsur di balik itu, dan jatuhnya nanti niatnya pasti rata-rata niatnya sesuatu yang negatif. Untuk apa biasanya niatnya itu? Untuk materi, untuk apa, atau untuk balas dendam. Dulu saya ini, waduh, saya dihina, saya ini, pokoknya saya hancurin dia. Yang penting apa? Ada banyak kasus Mas Rifki. Di daerah saya itu ada yang sampai hari ini umurnya sudah 46 tahun, perempuan. Dan setiap ada orang yang mendekati dia selalu mental gitu. Ada istilahnya dipatok. Dipatok itu artinya apa? Ada orang yang kecewa sama dia, pokoknya siapapun yang mau mendekati dia itu, kemudian ngelihat dia itu pokoknya nggak menarik aja gitu, sehingga sampai sekarang belum menikah gitu. Akhirnya apa? Niatnya yang menjadi haram di situ, atau menikahi orang gara-gara tidak karena cinta tapi karena diguna-guna, dipelet gitu ya. Nah, itu pasti niatnya sesuatu yang bukan untuk mawadah warohmah. Di situ lebih kepada unsur motif. Nah, motif kan juga mempengaruhi berubahnya hukum dari pernikahan yang sunnah bisa menjadi haram kalau motifnya. Amalin binniat. Iya. Atau al hukmu yadur ma'ilati, kalau ilatnya untuk merusak, atau daripada pokoknya tidak ada yang boleh kemudian kalau dia bukan milikku berarti semua orang nggak boleh memilikinya gitu. Pelet yang dibolehkan itu pelet ikan kalau mancing. Itu boleh itu. Boleh. Ya tapi kan pelet dengan cara Islami juga boleh gitu. Tadi seperti dengan ayat-ayat gitu, dengan ya
apa namanya, Allah, Rasulullah gitu juga sudah mencontohkan kan, kalau kita mau punya hajat tertentu ya sholat hajat gitu ya. Kalau kita dihadapkan beberapa pilihan gitu, misalkan pilihan apa untuk pasangan gitu, kita bisa sholat istikharah gitu, segala macam. Ada cara-cara yang bisa kita pilih, ya mungkin semacam pelet gitu, tapi ya peletnya lebih bersifat doa ya. Atau di dalam Islam itu kan ada buku-buku yang ditulis, yaitu mantra-mantra yang apa ya, ada tulisan-tulisan dikemas dengan kalau bahasa apoteker itu dengan ramuan tertentu, ditulis pakai rajah dan segala macam gitu. Bahkan itu ada buku-buku khusus untuk itu gitu. Yang menjadi offset Mas Rifki ketika niatnya keliru. Kedua, wasilahnya atau tarikahnya keliru. Yang ketiga, nanti apanya, bekerja samanya kepada siapa itu juga akan menentukan berubahnya hukum itu. Selama masih dalam tujuan yang baik, niatnya bagus, menggunakan alat-alat yang kemudian memang masih dibolehkan dalam batas-batas tertentu. Kenapa sih kita minta doa mahabbah gitu? Kan pasti ayat-ayat cinta. Kalau itu kita baca secara umum ya, siapapun ya Allah gitu, dengan misalkan ada hadis Nabi yang bicara tentang ya Allah gitu, berikanlah cahaya kepada wajahku, berikanlah cahaya kepada tanganku, berikanlah cahaya kepada semua. Jadi semua orang lihat itu, ya semua orang senang gitu. Kalau itu dalam konteks kebaikan, bukan motif-motif menipu orang, kemudian uangnya diambil semua, dan tidak ada masalah. Jadi kan halal haramnya itu tergantung pada niat, tergantung pada alat gitu, dan kemudian tergantung kepada caranya bekerja sama dengan siapa. Maka ketika bekerja sama dengan syaitan, berarti apa? Ya sudah, wa ta'awanu alal ismi wal udwan, disitunya menjadi sesuatu yang jatuhnya haram. Oke, terakhir Ustadz. Nah, bagaimana cara menangkalnya? Ya tahu kan tadi ada Ustadz cerita tentang temannya yang 46 tahun yang kalau ada yang mendekati itu kan ada guna-guna itu pasti tentu ya. Terus ya bagaimana kita menangkal kalau misalkan ya saya nih sebagai laki-laki gitu yang ya katakanlah menurut saya sendiri sih subjektif gitu, saya ganteng gitu misalkan. Ya saya udah punya istri gitu, tapi tiba-tiba ada gitu suka sama saya dan melet saya gitu misalkan. Nah, bagaimana menangkalnya? Itu kerugian besar. Itu pasti dia keliru. Itu pasti harus disadarkan. Harus disadarkan itu. Dia nggak ada profit sama sekali. Ya kuncinya gini Mas Rifki. Kuncinya itu siapa yang berlindung bersama Allah, itu perlindungan paling kokoh gitu ya. Maka kemudian ada gium atau satu kaidah, santet, pelet, guna-guna itu tidak akan pernah mempan kepada orang-orang yang zikir. Nah, bagaimana persoalannya adalah kita menjaga diri kita, zikir kita 24 jam gitu. Pasti kok kalau orang kemudian ada momen-momen waktu-waktu tertentu kan, santet, telu itu pasti lagi ghaflah. Pertahanannya kira-kira lagi off lah, lagi jebol ketika tidak bersama Allah. Maka caranya adalah ya bagaimana kita ittaqillah haitsu ma kunta, dalam bahasa sederhana. Bagaimana kita libatkan Allah, kita mohon pertolongan Allah. Makanya kan Rasulullah ngajarin doa kita itu mau keluar rumah ya bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata. Itu kan bagian dari penjagaan. Nanti diperbarui lagi gitu ya. Di kantor kemudian mau bekerja, kan jarang kita kemudian udah kok gitu. Bekerja bismillah lagi atau kemudian ta'awud. Ta'awud menjadi penting di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi betul-betul di setiap momen kita sadar ya Allah berlindung, aku berlindung dari godaan setan, dari godaan jin, dari godaan sifat-sifat setan termasuk manusia yang punya niat-niat jahat. Surat Muta'awwidzatain juga menjadi bagian yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk sering-sering kita baca gitu ya. Untuk apa? Mohon perlindungan dengan surat Al-Falaq sama An-Nas itu. Jadi bagian yang itu kalau bisa kemudian diajarkan oleh Rasulullah, dawamul wudu misalkan. Bagaimana kita terus dalam kondisi wudu, dalam kesucian itu Allah juga akan jaga gitu. Intinya apa? Jangan bengong. Jangan ghaflah dalam bahasa Imam Al-Ghazali, jangan kosong. Harus ada connected terus sama Allah lewat media apapun. Maka ada media-media ya walaupun kita beraktivitas tapi hati kita terus berzikir gitu. Makanya sekarang ada media-media lah, tasbih elektronik lah, apapun itu kan bagian dari cara saja, tapi intinya adalah tidak akan mampu
gitu ya, memberikan cedera sama siapapun ketika kita la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi kalau kita bareng sama Allah, benteng kita adalah Allah, wali kita adalah Allah, ya tidak akan mampu gitu kemudian ditembus oleh hal-hal yang bekerja sama dengan setan. Memang kesadaran kita inna syaitana aduun itu kan harus terus, bahwa setan itu musuh, jangan dijadiin teman gitu. Artinya apa? Pertahanan kita kalau bisa ya jangan pernah lengah, teruslah mohon kepada Allah dalam semua momen hidup kita dengan berbagai macam cara tadi. Sholat kan bagian dari proteksi, baca Quran bagian dari proteksi, sedekah gitu, daf'ul bala bagian dari proteksi. Jadi kebaikan-kebaikan itu sebenarnya kan apa sih? Kebaikan itu, proteksi itu apa sih sebenarnya? Dengan kita berbuat baik lagi bersama Allah. Itu pun kadang-kadang kan godaannya juga masih luar biasa. Tentunya Mas Rifki kan ada teknisnya. Maka kalau udah teknis ya minta-minta sama ahlinya. Misalkan ada ini kita ruqyah gitu ya, ada media-media tertentu, cara-cara tertentu untuk menangkal sekaligus mengobatinya. Penangkalannya ya caranya dengan itu. Mau tidur gitu, kalau bisa dawamul wudu, berdoa dulu gitu ya. Kalau bisa kenapa suruh berdoa sebelum makan? Karena boleh jadi pelet lewat makanan. Boleh jadi kemudian hati-hati bergaul karena medianya banyak banget sekarang. Sekarang apa yang tertutup dari identitas kita? Foto tersebar di media. Oke, jangan gampang juga share foto. Jangan gampang juga nyebarin kita semakin kita sebar gitu ruang privat kita. Bayangin Facebook sudah kita jadikan konsumsi publik. Padahal itu ruang privat kita. Semakin mudah orang kemudian kira-kira memberi ruang yang sangat lebar untuk orang gitu. Ya tidak semua orang kan senang dengan apa yang kita posting gitu. Udah senang banget sama senang normal itu kan beda ya. Tapi kalau sudah maniak atau apa, jangan sampai ada ruang-ruang. Intinya apa? Tidak akan mampu gitu ya, tergoda, tercederai, dapat pengaruh negatif kalau kita bersama Allah. Nah, caranya saya kira masing-masing kita sesuai dengan kapasitas kita. Semua ibadah-ibadah kita adalah bagian dari mendekatkan diri kepada Allah, connected sama Allah, sekaligus mohon proteksi sama Allah selain dengan doa-doa. Maka kalau saya diingetin betul gitu, kalau engkau datang ke satu tempat baru gitu ya, jangan lupa ya Allah gitu, aku mohon kebaikan tempat ini dan orang-orangnya. Saya mohon kebaikan, saya berlindung kepadamu dari keburukan orangnya dan siapapun yang ada di tempat ini. Jadi itu kan bagian dari adab gitu, sehingga ruang-ruang preventif itu kita jalani dulu, sehingga kita proteksi, ada uluk salam, ada adabnya. Begitu juga ya sama orang ya kalau kita mau segala macam tapi songong di mana-mana ya berarti kita mengundang orang untuk terus berbuat yang tidak baik dengan. Nah itu kan tadi preventif ya. Ya. Kalau sudah terjadi misalkan ya saya sudah dipelet nih gitu, kan saya tidak sadar gitu. Nah artinya ada orang ketiga yang memang membantu saya gitu, misalkan ya orang tua saya atau kakak saya atau siapapun gitu yang membacakan doa untuk saya atau apa gitu, atau memang harus datang ke ahlinya gitu, misalkan ke kiai atau apa gitu. Ya ke ahlinya itu kan artinya ada orang yang punya cara yang kemudian bisa mengidentifikasi penyakitnya. Ya sakit ya ke dokter, ini sakit pelet ke orang-orang yang ahli ma'rifat, atau dalam konteks ini orang-orang yang ahli ruqyah gitu. Kemudian tahu mereka identifikasinya apa, ini penyakitnya apa, terus kemudian disuruh baca zikir-zikir tertentu. Kira-kira kan kita bisa aja kan sakit kepala kan kita bisa nyari kan obat sendiri, tapi kalau ke dokter spesialis atau apa itu lebih efektif, dosisnya juga pas gitu. Sehingga kemudian itulah bagian dari kewajaran dunia. Ya tapi kan mohon sama Allah cukup enggak lah. Mohon sama Allah itu ya ada ikhtiarnya, datang kepada ahlinya. Dan ahlinya ya harus kemudian yang syar'i gitu ya. Kan kasus kemudian pesulap merah, Gus Samsudin, dukun, kahin, itu kan yang dilarang oleh Rasulullah, datang ke dukun. Kahin itu orang yang bekerja sama dengan setan, kemudian membantu orang-orang gitu, tapi kerjasamanya sudah dengan setan. Nah itu yang tidak boleh.
Tapi kalau kita datang ke ahli ruqyah, Rasulullah kan membantu kan orang-orang yang kemudian terkena sengat kalajengking, yang kesurupan dalam tanda petik, itu juga dibaca-baca ayat-ayat ruqyah itu kan ayat-ayat Quran gitu, yang kemudian masuk bagian dari pengobatan syar'i. Oke, terima kasih Ustadz ya. Ya semoga kita bisa mengambil hikmah dari perbincangan ini. Ya para pemirsa, apapun yang sudah ditakdirkan untuk kita, dia akan datang bagaimanapun caranya. Jadi kalau misalkan ada yang menggunakan pelet dan untuk mengejar-ngejar sesuatu, pasangan hidup dan lain sebagainya, kalau memang bukan punya dia, bukan hak dia, itu nggak akan datang ya Pak Ustadz ya. Apa yang Allah gariskan akan kita, dia akan datang dengan melalui berbagai cara dan akan tetap sampai ke kita. Jadi sebaik mungkin hindari pelet. Ada pelet islami yang tadi sudah dijabarkan sama Ustadz, cara-caranya berbasis pada Al-Quran maupun ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW. Terima kasih, wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.